Kami akan membahas grup project. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, kami akan membahas hasil kerja kelompok kami tentang application of graphic analysis. Karena nama kata sayang, maka kenalkanlah anggota kelompok kami. Yang pertama, boleh di next PPT-nya. Ahmad Fadil dengan NIM 64. Yang kedua, Anissa Khairati dengan NIM 60. Yang ketiga, Ari Prabowo dengan NIM 56. Yang keempat ada Feli Kasonia dengan NIM 70. Yang kelima adalah M. Iron Revaldi dengan NIM 58. Yang terakhir, saya sendiri, M. Alfred Putra dengan NIM 62. Baiklah, sama memperbanyak mukadimah lagi. Silahkan disimak materi kami yang akan dibacakan oleh Ari Prabowo. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu definisi. Analisis grafis adalah metode analisis yang melakukan grafik dengan mengambil input dari tabel data. Analisis grafis digunakan untuk menghitung statistik integral, garis singgung, dan interpolasi. Analisis grafis dapat dilakukan dengan membuat grafik, histogram, tabel data, dan FFT atau Fast Fourier Transform. Itu dapat melakukan penyesuaian kurva otomatis. Ini juga menyesuaikan kurva atau grafik untuk parameter yang diperlukan. Dimungkinkan untuk membandingkan parameter yang berbeda dan perbandingan sebagai parameter dapat dipahami dengan mudah dalam analisis grafis. Baiklah, selanjutnya problem akan dibacakan oleh M. Iron Revaldi. Di sini saya akan membacakan problem. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di musim penghujan yang merambat di berbagai daerah aliran sungai yang dapat disebut dengan di sebagai besar wilayah Indonesia. Banjir adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatannya debit air sungai sehingga meluap dan mengenai daerah sekitarnya. Adapun jumlah kejadian banjir dalam musim hujan selama beberapa tahun terakhir ini terus meningkat dan menyebabkan berbagai kerugian bagi masyarakat yang terkena bencana ini. Untuk menyelesaikan masalah persamaan ini, kami mengaplikasikan metode analisis grafis dalam penyelesaiannya. Selanjutnya, solution akan dibacakan oleh Feli Kasonia. Kepada Feli Kasonia, dan dapat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyebarkan solusi tentang permasalahan tersebut. Untuk mendapatkan curah hujan rata-rata pada daerah aliran sungai, digunakan metode polygon Thiessen. Perhitungan curah hujan rata-rata dengan metode ini memberikan koreksi terhadap kedalaman hujan sebagai fungsi luas daerah yang mewakili. Setelah melakukan polygon Thiessen terhadap daerah aliran sungai, penelitian maka dapat curah hujan yang mempengaruhi daerah aliran sungai tersebut berasal dari Stapaleloan, Stanongan, dan Starumenkor. Selanjutnya, dari hasil analisis peta topografi dengan skala 1:50.000 diperoleh A1 sama dengan luas daerah yang mewakili stasiun Romenkor sama dengan 115,261 km². A2 luas daerah yang mewakili stasiun Paleloan sama dengan 153,334 km². A3 luas daerah yang mewakili stasiun Nongan sama dengan 108,302 km². Data curah hujan harian maksimum untuk tahun 2003, R1 sama dengan 105,4 mm, R2 sama dengan 46,3 mm, dan R3 sama dengan 112 mm. Untuk menghitung curah hujan rata-rata dengan polygon Thiessen digunakan persamaan A1 R1
ditambah A2R2 ditambah titik-titik ditambah ANRN per A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AN. Sehingga 115,261 dikali 105,4 ditambah 153,334 dikali 46,3 ditambah 108,302 dikali 112. Maka tertinggi dari kumpulan data yaitu log XH sama dengan log X ditambah KN dikali S log. R sama dengan 115,261 ditambah 153,334 ditambah 108,302. Hasilnya didapatkan sama dengan 83,253 mm. Baiklah, selanjutnya simple case akan dibacakan oleh Anissa Khairati. Baiklah, contoh kasus dari debit dan tinggi muka air curah hujan dengan metode penyelesaian, metode Schneider, dan metode NAS dan Sutcliffe. Menghitung debit puncak menggunakan metode Schneider. Diketahui parameter das sebagai berikut. Luas das A sama dengan 348,62875 km2 dengan L sama dengan 23,01 km, LC sama dengan 11,505 km. Tetapan Schneider, CT sama dengan 0,75, CP sama dengan 0,9, N sama dengan 0,3. Rumus Schneider sebagai berikut. TP sama dengan 0,75 dikali CT dalam kurung L dikali LC tutup kurung pangkat N. TP sama dengan 0,75 dikali 0,75 dalam kurung 23,01 dikali 11,505 tutup kurung pangkat 0,3. TP sama dengan 2,998. TR sama dengan TP per 5,5 sama dengan 2,998 per 5,5 sama dengan 0,545. Selanjutnya QP sama dengan 2,75 dikali CP dikali A per TP. QP sama dengan 2,75 dikali 0,9 dikali 348,62875 per 2,998. Hasilnya sama dengan 287,811. Jadi TB sama dengan 72 ditambah 3 dikali TP sama dengan TB sama dengan 72 ditambah 3 dikali 2,998. Hasilnya itu 80,994. Kalibrasi data debit terukur dan debit terhitung dengan perbandingan luas das dapat diperhatikan dalam tabel di bawah ini. Baiklah, saya akan membacakan lanjutan dari rekan saya. Hubungan data debit terukur dan terhitung dengan metode NAS dan Sutcliffe. N sama dengan 1 dikurang sigma NI sama dengan 1 Q buka kurung QSI dikurang QMI pangkat kuadrat. Dibagi sigma NI sama dengan 1 QSI dikurang QM pangkat kuadrat. N sama dengan 1 dikurang 120 X dikali 271,95 dikurang 983,48 kuadrat dibagi 120 X 427,1,95 dikurang 283,48 dibagi 120 kuadrat dan mendapatkan hasilnya dari N 0,90796. Hasil perhitungan dengan kedua metode di atas menyatakan bahwa
korelasi atau hubungan data debit terukur dan debit terhitung adalah baik, sehingga kedua data tersebut boleh digunakan untuk analisis selanjutnya. Dari grafik yang kami ambil dari penelitian kami ataupun dari laporan kami menggunakan data terukur dan data terhitungnya mendapatkan hasil yang tertinggi itu 225. Dan gambar itu adalah grafik dari perbandingan tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya sendiri. Dan di sini saya sebagai moderator menangkap konklusi, yaitu analisis grafis adalah metode analisis yang melakukan grafik dengan mengambil input dari tabel data. Analisis grafis digunakan untuk menghitung statistika integral dan garis singgung dan interpolasi. Analisis grafis dapat dilakukan dengan membuat grafik histogram dengan tabel data dan FFT (Fast Fourier Transforms). Pengaplikasian analisis grafis yaitu pada perhitungan curah hujan, debit air, dan juga digunakan untuk memperhitungkan analisis banjir dengan menggunakan metode perhitungan Schneider dan metode Nash dan Sutcliffe. Begitulah konklusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan itu murni dari kami sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.